Kalau cuma 100 juta kita bayar tunai sayang. Ahai, itu lagu dari Alan Mawan kata begitu. Nah, oke Besti, aku tuh lagi di agrowisata andalan Loto dan kepala Pertanian yang punya inovasi. wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini tuh kawasannya luar biasa. Jadi kalau mau ke Ternate tuh harusnya ke sini nih nanti ya, ke agrowisata andalan Loto. Nah Pak Kadis gimana nih, kok bisa punya inovasi luar biasa nih begini nih? Alhamdulillah, paling tidak ini bisa pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Hampir Oke. 300 orang bisa punya Lapangan kerja ya. kita combine dengan pengembangan pariwisatanya. Jadi orang sambil datang menikmati suasana pertaniannya sambil menikmati sunsetnya. Iya jadi Kolaborasi dengan wisatanya. Jadi ini benar-benar merupakan inovasi terkini ya. Waduh, alhamdulillah pokoknya kalau ron Ternate Besti dapat semua pokoknya. Mau nih mesti singgah di Loto. Oke? Terima kasih selamat datang. Iya, terima kasih itu Pak Kadis. Waduh, Pak Kadisnya cakep ganteng ya. Ya kan? Assalamualaikum. Lahannya berapa hektar ini? Kita punya 4,9 hampir 5 hektar. Jadi Oke. dulunya Mbak Enji masyarakat di sini kan bertaninya di daerah gunung. Iya. Jadi kejauhan. Nah, susahnya air, makanya kami mencoba untuk menggagas ini menyediakan fasilitas berupa air. Akhirnya alhamdulillah ini sudah tahun ketiga Mbak Enji untuk mereka kembangkan. Alhamdulillah 300 orang bisa punya harapan hidup di sini. Iya, jadi ini sebenarnya juga merupakan community tourism konsep loh. Ya. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat lokal untuk ikut terlibat di dalam agrobisnisnya, pertaniannya ini ya. Kita fokus Nah, di hortikultura. hortikultura, udah gitu bisa jadi tempat untuk wisata. Ya. Ya. Luar biasa yang begini nih. Nah, jadi tanamannya ada apa-apa aja nih? Jadi Cabai ada sudah pasti tadi ya. tomat, terus Oke. sayuran daunan hijau, ada kangkung, kemudian ada kacang panjang, ada bayam. Oh, Jadi luar bervariasi. biasa. Luar biasa ya. Nah, dukungan pemerintah daerah bagaimana? Yang pasti ini support full dari kami dari Dinas Pertanian. Oke. Itu support full dari mereka sendiri yang kelola. Hampir kurang lebih 5 kelompok yang berusaha di sini. Hampir 300 orang lah. Dan pemerintah pusat? Kami kemarin dibantu juga disupport. Oke, iya emang harus support nih yang begini-begini. Nah, supaya juga kan Ternate juga dikenal dengan salah satu tempat wisata Loto. Iya. Nah, ingat ya gampang banget kok. Loto Loto gitu ya. Wisata Loto. Loto wisata. Nama desa ya. Nama desa itu. Oh nama desa, pokoknya kalau ngoni kalau ngoni sudah di Ternate, kalau ngoni belum ron tuh Ternate, berarti ngoni belum ke Ternate sayang. Biar dia ada 100 juta. Itu lagu yang paling terkenal di Ternate, ya kan? Nanti kita beli dari tambang nih 100 juta kecili, ya kan? Bayar tunai. Nah terus ini gimana? Ada Jadi ini kan Oh, oke. panganan lokal kita Bu. Jadi ada Iya. pisang goreng, ada ubi, ada kacang goreng, Oke. ada kelapa muda. Nah ini hasil dari sini. Iya. hasil dari sini. Wah, salut buat yang kerja di sini ya. Iya. Nah, berarti Jadi kan sambil biasa kita nikmati sunsetnya, jadi memang di jam-jam 6 itu cocok. Karena ini pas tengahnya. oh iya Kang. Ini menghadap lautan bebas. Oh oke. Tadi juga kita kesini tuh lewatin danau Danau Tolire. 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 Tadi udah bilang sama Mbak Enji. Kalau kita ron gunung itu dapat semua. Wih. Jadi ya Besti kalau mau kesini tuh sehari dari pagi tuh sampai ketemu sunset itu harus ron Ternate ya. Dapat semua tuh semua. Semua Dan itu semua yang dapat. Saya bilang kan inovasinya beliau. Waduh. Keren ini Bapaknya. Luar biasa karena kita perlu juga kepala dinas yang punya inovasi dan juga punya akselerasi yang pas gitu kan sehingga masyarakat mendapatkan kemanfaatannya.
Udah begitu programnya itu bisa dikenal di seluruh Indonesia sampai ke seluruh dunia lah kalau bisa ya kan. Siapa tahu nantinya gitu loh toh menjadi salah satu tourism object yang memang paling diminati di dunia. Amin. Ladang amal lah, Bu. Ini ladang Alhamdulillah ya amal. Saya kira yang paling Allah. terpenting ladang amal itu yang paling penting. Artinya, Nah, walaupun berarti inovasi tapi ini juga ladang bagian dari bagaimana memberdayakan masyarakat itu ya itu ibadah lah kira-kira. nah kepala dinas yang begini ada duanya nggak sih? Nah, kalau ada boleh dong. Nah, alhamdulillah ya. Ya udah kalau begitu gubernur selanjutnya tolong dipilih lagi ya. Putri Pariwisata Putri Indonesia tahun 2011. Oh, pantesan cantik dia ya. Ini Putri Indonesia dari Maluku Utara. Maluku Utara tahun 2011. 2011. 11 tahun dari Mbak. Iya, 11 tahun dari aku ya kan. Nah, umurnya kira-kira bedanya begitu-begitulah ya. Tapi tidak terlihat. Aduh, luar biasa nih. Jadi nah, berarti sekarang kita akan ditemani oleh Putri Maluku Utara ya kan. Nah, dia akan menjelaskan kekhasan daripada kuliner yang sudah disiapkan pada sore hari ini. Oke. Jadi Oke, yang pertama mungkin selamat datang dulu di Ternate Provinsi Maluku Utara ini yang kedua kali. iya, alhamdulillah yang pertama sih sebenarnya nggak datang sih, sehingga mampir begitu. Oke. Nah, Jadi ini biasanya kalau nyampe di Ternate Provinsi Maluku Utara kalau tidak disuguhi sama seperti ini berarti belum nyampe. oh pisang ternyata Pisang ya. goreng. Ada air jahe istilahnya tapi di sini nyebutnya air goraka. Oke oke. Coba Mbak Edi air goraka. Air goraka. Iya. Goraka itu sama yang di mana ada goraka Oh, itu jahe itu. iya, Aduh. benar. Soalnya Maluku Ternate bahasa di Manado itu beda-beda tipis Oke. ya toh. Berarti toh Berarti beda dialeknya 11-12. berarti dialeknya mulai berubah sekarang. Kita pakai Ternate Manado apa? Boleh campur-campur ya toh. Kalau pakai bahasa Jawa itu jagonya Bowo ya kan. Bagaimana? Ya kan campers aku. Nah, kalau pakai bahasa Betawi itu adalah jagonya enak. Wah, berarti Tapi karena di sini kita kerukunan beragama dan toleransi antar sesama Jadi? Indonesia. Jadi mau pakai Maluku, mau pakai bahasa Ternate, mau pakai bahasa Manado, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Betawi. Yang penting Tera itu NKRI. Oke. Gimana? Iya toh? Betul. Nah, jadi dimulai dari pisang. Kayaknya pas nyampe kan tadi perjalanan cukup jauh nih. Ah. Kayaknya mungkin kelapa muda dulu. Kalau kelapa tua itu bawa namanya. Ya kan? Kan nggak mungkin kepala dinasnya, ya kan? Gimana tuh? Nah, iyo. dehidrasi semalam ini. Oh, betul. Pak Adis, Nih, Wo, karena lu kan dehidrasi, kita takut lu nanti bangun besok pagi kita bisa ketinggalan pesawat loh. Jadi tolong diminum ya air kelapa mudanya. Kalau mau tua juga ada nanti diambil. Oke ya. Pak Kadis, ayo Bu Siap, Pak Nona. Kadis. Pak Kadis dampingin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekali lagi selamat datang di Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara, daerah yang ketika Tuhan menciptakan tuh dalam kondisi tersenyum. Alhamdulillah ya kan. Setiap orang yang datang berkunjung di Ternate di Provinsi Maluku Utara pasti insya Allah suasana hatinya bakal tenang, damai, bener nggak Mbak Inji? Alhamdulillah sih ya kan. Ya kan yang penting Subajo. Iya. Ya kan. Dan aduh, kayak saya agak sedikit deg-degan ketemu Mbak Enji. Ya Allah, selamat datang sekali lagi di Kota Ternate, Mbak Enji. Jangan deg-degan karena ini sebenarnya adalah Putri Indonesia dari Maluku Utara tahun 2011. Bertemu dengan Putri Indonesia 2001. Seperti seumuran. Alhamdulillah Awet ya, jangan muda. ditegasin ya 2001 ya, kebaca umurnya soalnya. Soalnya entah mungkin saya yang cepat tua atau Mbak Enji awet muda. Enggak, sebenarnya semua kita ini enggak ada yang awet tua dan enggak ada yang awet muda gitu. Yang penting kita menikmati setiap detik perjalanan kita, sehingga kalau misalkan masalah penampilan itu nggak jadi prioritas lagi. Aduh. Tapi kualitas yang dari dalam itu yang kita akan utamakan. Itu yang membuat kita orang Maluku Utara senang sekali kedatangan Mbak Enji di Provinsi Maluku Utara. Alhamdulillah, makasih ya. Aku juga senang kok datang ke sini. Diundang lagi ya? Iya, diundang lagi ya, ditegasin diundang lagi. Pokoknya kepengen banget kita tanya-tanya mengenai
perjalanan Mbak Enji di Kota Ternate ini mungkin yang perdana, mungkin awalnya mungkin hanya sekedar singgah, tapi tidak jalan-jalan seperti ini. Ini mungkin pertama kali jalan-jalan di Kota Ternate. Betul, dan jalan-jalannya juga emang agak mepet sih waktunya ya. Iya. Karena kita nggak ron Ternate beneran nih, cuman ron seperempatnya kali ya. Iya, jadi harusnya nggak 2 hari dong, harusnya 1 minggu dong ya. Sepertinya karena ini di luar bayangan saya, pikirnya kan Ternate masih kayak dulu ya. Nggak ada tempat wisata yang begitu berarti lah ya, maksudnya untuk dikunjungi ya kan. Tapi ternyata ya Allah, saya pas ini kan berarti baru seperempatnya kali ya, atau nggak Iya. setengahnya ya. Udah ketemu danau, Betul. terus udah ketemu pantai, Betul. udah gitu ketemu pegunungan, bisa lihat gunung yang ibarat katanya dari deket. Dan apalagi sekarang ditambah mampir ke Loto Agrobis. Apa nih? Agrowisata. Agrowisata. Iya. Apa namanya? Di Kelurahan Loto. Di Kelurahan Loto, Betul. oke. Digagas langsung sama Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate. Nah, itu kan yang baru ya, dan mungkin kalau orang belum banyak tahu, saya juga sekalian pengen ya ngajak sih kalau misalkan lagi ke Ternate, ini tempat yang worth it banget gitu untuk datengin. Jadi kalau misalkan ke Ternate tuh dulu kan pikirannya ya Allah itu panas, ya kan. Terus paling ya rempah-rempahnya oke, tapi spot-spot yang menarik tuh buat Instagramable gitu loh ya kan, namanya sekarang zamannya medsos, kita kan pengen cek gitu, dapat banget lah. Betul. Jadi kan mungkin bayangannya itu yang sehingga membuat Mbak Enji 2 hari aja. Tapi pas nyampe sini nyesel nggak 1 minggu? Iya kurang waktunya ya kan, sebenarnya tuh kalau kesini harusnya bawa Keanu ya. Iya. Nah, jadi betul. biar pikirannya juga enggak mikirin Keanu gitu kan, nggak mikirin mami saya gitu ya. Nah tapi memang terlalu menghipnotis nih pantai-pantainya. Saya tuh belum sempet sih ke landmark. Gitu kan. Belum nyampe ke landmark. Mbak Enji, kalau nggak nyampe landmark, nggak berenang istilahnya tuh orang timur Batobo, nih, Batobo. betul. Batobo di Jikomolamo, Sulamadaha berarti belum sampai Ternate. Aduh berarti mesti datang ulang ini kan. Iya, berarti harus Gimana datang ketua ulang. panitia? Alhamdulillah. Balik lagi. Oh, mesti balik ulang. Pokoknya 2023 2 kali. Aduh, amin, bagaimana toh? Amin, iya yang penting. Betul, yang penting memang sebenarnya sih yang paling mengena di hati adalah orang-orangnya. Betul. Ternyata orang-orangnya gak beda jauh sama orang Manado ya, ramah-ramah ya kan. Walaupun mungkin agak sedikit ketarik kerudungnya karena mau minta foto atau keinjek kakinya, Itu alhamdulillah. kapan terjadi Mbak Enji pada saat malam kemarin Laksoka itu? Ya, kira-kira begitu dan demikian ya kan. Mbak Enji waktu orang semua masyarakat Maluku Utara tahu Mbak Enji datang di sini tuh hebohnya karena apa? Penasaran tentang Ya Mbak Enji. Allah. Oh ternyata kok lebih cakep aslinya, lebih cantik aslinya, lebih ramah aslinya. Sarangnya yuk. Seperti mereka-mereka yang di sini. Iya ya Allah, alhamdulillah. Mbak Enji tadi saya berharap naik Kaisar loh sebenarnya. Kaisar Tapi apa ya? yang tadi kendaraan yang memang dinaiki ibu-ibu sebelum Mbak Enji datang, tapi kok kenapa naik motor gitu? Oh, oke. Saya pikir harus menguji adrenalin. Oh gitu ya, jadi ada seperti alat transportasi khas ya, Betul. namanya Kaisar. Betul. Oke. Nah, memang berarti belum banyak yang dicoba ya di sini. Cuman Iya. memang ketika saya tuh masuk, ibarat katanya kan saya ini penggemar rica ya kan. Oh, Yang saya tertuju pandangan mata pertama adalah cabai-cabai yang aduh kok kayaknya seger-seger gitu ya. Dan kan tanam betul. cabai itu nggak gampang. Betul sekali. Saya tuh dulu di lapas itu berkali-kali ya tomat jadi ya kan, segala macem lah yang namanya hortikultura. Nah, giliran cabai tuh setengah mati ya kan. Nah jadi pas lihat tadi tuh, waduh ini harus kita acungin jempol juga tuh buat kadisnya. Betul. Pak Kadis, 2, tepuk tangan untuk Pak Kadis. 8 Pak Kadis simbolnya. 8. Aduh, iya memang ini juga salah satu kerjasama dengan penduduk asli di sini, digagas oleh Pak Kadis, Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, digagas untuk gimana sih sehingga masyarakat yang awalnya mungkin berkebun di gunung dijadikan tempat ini seperti sehingga tidak terlalu jauh aksesnya. Ya Allah. Mungkin di daerah sini Mbak Enji mungkin sekedar pengetahuan untuk seluruh teman-teman juga dan juga seluruh masyarakat bahwa di sini mungkin di daerah sini banyak anak-anak yang putus sekolah. Jadi sejak digagas kalau tidak salah di tahun 2020, alhamdulillah ini menjadi peluang ekonomi tersendiri untuk masyarakat Kota Ternate atau apalagi di Kelurahan Loto. Akhirnya apa? Anak-anak jadi sekolah, ada yang buat ongkos naik haji, Iya, itu luar betul. biasa. Jadi memang suatu industri pariwisata itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana peningkatan ekonomi di daerah setempat ya.
saya juga salut lah dengan Pak Kadis ya akhirnya bisa memikirkan bagaimana nih warga yang di sekitar sini nih bisa sekolah gampang, Betul. pekerjaannya juga nggak terlalu jauh gitu ya. Dan ini jadi ya ladang amal lah, ladang pahala lah buat Pak Kadis ya. Bismillah ya, mudah-mudahan tidak hanya 300 aja tapi nanti berkembang ya, lahannya bisa lebih besar. Dan juga kalau lebih banyak yang datang ke sini kan berarti perlu lagi tambahan human resources-nya. Terbaik. Jadi kayaknya apa lagi nih Mbak Enji yang perlu ditambahkan nih? Kan kita tahu ya Mbak Enji salah satu duta lingkungan. Iya. Zaman tahun berapa waktu itu ya? Saya 2002 tuh udah jadi duta lingkungan. Duta lingkungan terus yang duta pokoknya orangutan. duta orangutan yang pokoknya waktu itu pokoknya nggak boleh namanya menghilangkan hutan, nggak boleh namanya menggusur hutan pada saat itu. Dan Mbak Enji saya mengikuti pada saat ya itu. Allah, alhamdulillah ya. Sebenarnya tuh saya jatuh cinta banget tempat ini karena memang ayah saya almarhum Prof Luki itu kan lulusan IPB. Nah, jadi memang juga bergerak di agribisnis juga. Jadi bagaimana sebenarnya agriculture itu bisa jadi bisnis juga. Betul. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah ternyata bisa mengkombinasikan dengan community di sekitar sini lah, sehingga tidak juga hanya berbasis pada masyarakat lokal, tapi juga berbasis kepada kearifan lokal yang ada. Betul sekali. Itu yang sementara diancang-ancang. Tapi kayaknya kita bakal lebih lengkap lagi Mbak Enji. Mungkin kita ngundang Pak Kadis terbaik sepanjang masa, Pak Kadis terheboh, ya Pak Kadis yang selalu bukan hanya kaum ibu-ibu dan bapak-bapak saja, tapi kaum anak muda seperti saya. Alhamdulillah. Saat ini di sebelah kanan saya yang awet muda sampai sekarang, Bapak 17 tahun Pak? Salah ya? Pak ini? Ya, alhamdulillah ya. Iya. Pak Kadis Pertanian Kota Ternate, Pak Tamrin Marsauli. Hai Pak. Deg-degan saya, dua orang hebat nih. Mungkin Pak Kadis pasti banyak orang ingin dan penasaran tentang apa sih yang ingin dibangun oleh Pak Kadis sendiri. Bahwa pertama digagas seperti ini, mungkin banyak yang apa sih itu, dan ini mungkin ditonton juga bukan hanya masyarakat Kota Ternate ataupun Maluku Utara, kan juga ditonton oleh banyak orang. Mungkin bisa dijelaskan, mumpun ada duta lingkungan Dulu. dan banyak hal yang akan dibahas. Gimana Pak Kadis? Ya, oke, baik. Saya kira pertama Mbak Enji, terima kasih sudah berkunjung di Ternate. Memang Ternate ini punya sejarah yang cukup panjang. Kedikdayaan Ternate ini, kenapa bangsa-bangsa Eropa itu menjadikan Ternate itu sebagai sebuah kota kecil yang di 300-400 tahun lalu menjajah kita. Karena kita punya pala dan cengkeh. Nah, itu yang menjadi khas kita, maka jargon kita di kota Ternate itu Ternate kota rempah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kan tidak hanya sebatas cengkeh dan pala dan rempah. Paling tidak pertanian menjadi penyangga utama kehidupan kita. Olehnya itu ini kami mencoba menggagas, sebab Tuhan itu menjanjikan tanah itu tidak hanya subur di Palestina. Nah, itu yang jadi moto kita. Jadi tanah itu subur juga di sini di Ternate. Jadi dimanapun kita berada, saya kira mengembangkan pertanian itu adalah sebuah pekerjaan ubudiah. Dan itulah yang kemudian saya mencoba menggagas konsepsi ini. Kita padukan antara pertanian dengan pariwisata sehingga manfaat untuk masyarakat tidak hanya sebatas pertanian. Jadi hasilnya mereka bisa panen, mendapatkan dan kemudian menyekolahkan anaknya. Kemudian nanti dibuat model seperti ini untuk pengembangan pariwisatanya. Saya kira ini butuh support masyarakat dan terima kasih juga. Apa yang kami buat ini kalau tidak ditopang oleh bantuan masyarakat yang cukup, ya saya kira juga tidak bisa jalan. Nah, saya kira Mbak Enji kedatangannya di Ternate, saya kira ini menjadi sebuah harapan baru. Karena tempat ini mereka kaget tadi ketika bahwa ada artis yang datang. Siapa sih nggak kenal Mbak Enji gitu loh. Jadi mereka bilang alhamdulillah Mbak Enji datang, dan mungkin kedatangan Mbak Enji itu membuat mereka semakin semangat, dan mungkin setelah ini mungkin ada petuah dari Mbak Enji kepada mereka, karena ini KWT Bu. KWT itu kelompok wanita tani. Mereka ada yang janda, kemudian ada yang suaminya sudah meninggal. Mereka mampu bisa menyekolahkan anak karena kebutuhan akan pertanian di sini. Iya. Yang pasti sih mudah-mudahan ya pada ya KWT yang banyak di sini ya, karena sama ibu apapun juga tetap semangat ya, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya kita akan kerja di mana. Betul.
Karena kayak saya juga sekarang kan nggak pernah tahu ya, ujung-ujungnya juga kerjanya begini-begini. Jadi kalau Allah udah kasih tempat kerja, nikmati, syukuri, dan berikan dedikasimu yang paling tinggi. Nah, kalau misalkan udah dikasih rezeki sama Allah, tinggalnya bersyukur. Betul. Karena kadang-kadang kalau nggak ditambah syukur, itu juga bisa hilang. Tetap semangat pokoknya yang punya anak dan janda, hidup para janda, ya kan? Hidup. Hidup. Ya, nggak apa-apa. Para janda terdepan, saya. Kita bisa dan kita pasti juga Betul. Allah akan kasih kekuatan. Betul sekali. Ya, aku cinta padamu ya, KWT itu di manakah mereka ya kan? Ada di sini lagi menyaksikan semua, Lagi Mbak Enji. menyaksikan, nanti pokoknya jangan putus harapan. Kalau misalkan belum dapat sesuai, ya lo paling dapat pekerjaan. Kalau laki nanti dia pikir kemudian. Iya. Ya. Soal masalah jodoh di tangan Tuhan, betul nggak Bu Nona? Betul. Nah, Kalau jadi Susanang, kalau sukses biasanya Sutar berpikir ya. Nah, ntar ada berpikir. Oke, dangnya pokoknya. Pak Kadis, aku juga mau terima kasih. Kema Entertainment juga mau terima kasih karena udah bisa ada di sini. Dan kita juga mengundang nih para influencer lainnya untuk datang gitu kan, untuk review. Terus juga para Instagramable itu yang suka pada foto-foto, ya kan, aja di sini spotnya bagus banget loh. Betul. Ya, dan mungkin ini kan baru tahap pengembangan. Ya. Kedepannya kan nanti akan ada lagi konsep-konsep yang mungkin tadi Pak Kadis sudah paparkan gitu, ceritakan secara nggak langsung, ada cottage lah gitu, Amin. mungkin ada penginapan dengan gazebo yang menarik. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga nanti itu terwujud. Saya datang kembali itu udah ada. Siap. Ya, Amin. kan? Amin. Ya pokoknya ya sahabat Kema, tadi aku udah dibuka host sama ini nih Putri Maluku Utara, dan aku sendiri akan membuat closing ya. Siap. Asik karena buat semua penggemarnya Kema Entertainment yang ada di Maluku Utara ya, yang udah subscribe gitu, pokoknya terus ya, jangan lupa untuk ikuti terus pokoknya kegiatan-kegiatan Kema Entertainment termasuk yang di Maluku Utara ini, pokoknya pasti the best viewers deh ya kan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. I love you. Assalamualaikum. Salam.